Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berbagi sesuatu, mudah-mudahan bisa memberi manfaat terhadap situasi yang sekarang sedang kita hadapi. Dan apa yang saya sampaikan ini nanti campur aduk antara kajian secara konsep teori, sekaligus juga berdasarkan realita yang ditemukan di lapangan. Saya kemarin sudah melakukan penelitian 2 kali kepada guru-guru tentang bagaimana realita pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di era COVID-19 ini. Yang satu di SLB dan yang satu lagi di sekolah inklusif. Nah, mudah-mudahan ini nanti menjadi satu pemahaman sekaligus mencari solusi-solusi di dalam menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh untuk anak berkebutuhan khusus. Bapak Ibu sekalian, materi yang saya siapkan sebenarnya ada 3. Pertama, kita mengenali dulu tentang anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, bagaimana pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Baru yang ketiga, puncaknya bagaimana pembelajaran anak berkebutuhan khusus di era pandemi. Nah, karena waktunya terbatas, hanya 20 menit, jadi nomor 1 dengan nomor 2, saya skip saja, artinya akan sekilas saja, sehingga waktu kita nanti akan lebih banyak fokus untuk membahas tentang bagaimana prosedur atau strategi merancang dan mengelola pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus di era pandemi ini. Misalnya begini, Bapak Ibu, untuk anak berkebutuhan khusus, saya hanya ingin menyampaikan bahwa di masyarakat ini ada banyak terminologi yang berkembang untuk maksud yang sama begitu. Minimal ada 3 terminologi ya, dan ini didukung baik oleh kajian teori maupun realita yang berkembang di masyarakat. Pertama ada istilah anak luar biasa ya. Itu merupakan terjemahan dari exceptional children. Bahkan sekolah-sekolah pun namanya masih sekolah luar biasa. Di beberapa tempat sudah berubah menjadi pendidikan khusus. Karena di luar negeri kan terminologi yang banyak dipakai adalah special school ya, sekolah khusus. Nah, yang kedua istilah disabilitas, dan tentu saja ini merupakan terminologi yang formal karena pemerintah kan sudah menyusun Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Jadi kata disabilitas menjadi terminologi formal yang dipakai oleh pemerintah. Nah, yang ketiga baru ada istilah anak berkebutuhan pendidikan khusus. Ini merupakan terjemahan dari Children with Special Educational Need. Nah, di Indonesia istilahnya kan sering diringkas menjadi anak berkebutuhan khusus saja. Padahal terminologi lengkapnya itu adalah anak berkebutuhan pendidikan khusus. Karena kebutuhan khususnya itu terutama dalam konteks pendidikan ya, atau pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, artinya kita harus memahami ada 3 terminologi ini dan masing-masing itu punya maksud gitu kan, maksud spesifik yang berbeda. Walaupun secara umum subjeknya mengarah kepada orang yang sama. Nah, saya ingin langsung kepada kesimpulan begitu. Begini mungkin ada gambar yang ingin saya tunjukkan. Ini tidak saya kupas ya satu persatu mengenai terminologi tadi. Mungkin nanti bisa ditanyakan waktu tanya jawab saja seandainya masih butuh klarifikasi karena waktunya sangat amat terbatas. Nah, jadi dalam kesimpulan saya, ini kan kotak yang paling kiri ini anak berkebutuhan khusus. Pengertiannya kan sederhana, anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang membutuhkan cara yang berbeda ketika belajar. Jadi anak berkebutuhan khusus adalah anak yang membutuhkan cara yang berbeda atau cara yang khusus begitu ketika dia menjalani kegiatan belajar mengajar. Ini contoh yang paling konkret dan mudah. Misalnya ketika anak belajar, dia kan membaca buku. Membaca bukunya kan menggunakan penglihatannya. Karena itu merupakan cara umum yang dipakai oleh sebagian besar anak-anak. Tetapi tiba-tiba ada anak yang tidak bisa menggunakan penglihatannya. Maka ketika membaca, dia harus dilayani dengan cara yang khusus, yaitu menggunakan braille.
Nah, ini contoh kasus bahwa dia membutuhkan cara yang berbeda, dia membutuhkan cara yang khusus ketika belajar, yaitu harus menggunakan braille. Maka kita sebut dia sebagai anak berkebutuhan khusus. Nah, seseorang memiliki kebutuhan khusus itu penyebabnya secara umum terbagi dua. Ada yang karena faktor perkembangannya, artinya faktor perkembangan yang melekat dalam dirinya. Misalnya tadi, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, hambatan intelektual, gangguan fisik motorik, hambatan emosi dan sosial, perilaku. Nah, itu merupakan faktor-faktor penyebab seseorang menjadi berkebutuhan khusus di dalam belajar karena persoalan internal di dalam perkembangannya. Tetapi yang kedua, kebutuhan khusus dalam belajar juga bisa disebabkan karena faktor eksternal. Misalnya karena faktor kemiskinan, fakir, terlantar, korban bencana, konflik sosial, keterbelakangan sosial, geografis, dan lain-lain termasuk broken home yang ekstrim kondisinya, sehingga mengganggu performa akademik dia di sekolah. Akibatnya dia butuh pelayanan dan cara yang khusus ketika belajar supaya bisa belajar secara maksimum. Nah, ini pun kita bisa sebut sebagai anak-anak berkebutuhan khusus. Tentu saja yang faktor eksternal ini sifatnya akan temporer ya. Karena ketika faktor penyebabnya sudah bisa diatasi, dia sudah bisa belajar dengan cara yang biasa, maka dia tidak lagi sebagai anak berkebutuhan khusus. Tetapi kalau faktor penyebabnya internal dalam perkembangan dia, ini relatif permanen ya, artinya relatif terus seperti itu, dia membutuhkan layanan pembelajaran secara khusus. Nah, di antara yang faktor internal itu yang kemudian kita sebut dengan istilah exceptional children ya, anak-anak luar biasa. Terbagi dua di sini. Ada yang sifatnya disabilitas, artinya adanya keterbatasan, adanya kekurangan, adanya kelemahan. Tetapi ada yang bersifat keunggulan. Nah, yang bersifat disabilitas ini jumlahnya ada 10 ya. Dari mulai hambatan penglihatan, tunanetra, hambatan pendengaran, tunarungu, gangguan komunikasi, terus sampai dengan yang hambatan majemuk, lebih dari satu. Di sini saya tidak akan jelaskan, hanya ingin menunjukkan saja supaya persepsi kita sama. Tunanetra, tunarungu, gangguan komunikasi, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, ADHD, autis, dan tuna majemuk. Nah, sementara yang bersifat keunggulan kita mengenal ada istilah gifted, talented. Dia memiliki kecerdasan jauh di atas rata-rata. Nah, yang 11 ini dari nomor 1 sampai dengan nomor 11 itu kita sebut sebagai anak berkebutuhan khusus. Nah, mungkin yang perlu dipahami adalah bahwa gifted, talented itu tidak termasuk disabilitas. Ini penting. Jadi anak cerdas istimewa, bakat istimewa tidak termasuk disabilitas, tetapi dia termasuk dalam anak berkebutuhan khusus. Nah, ini mungkin secara ringkas saja supaya ada sedikit persamaan persepsi. Nah, ini ragam anak berkebutuhan khusus yang jumlahnya ada 11 tadi yang sudah ditunjukkan di gambar sebelumnya. Nah, kemudian berikutnya kan bagaimana pendidikan untuk mereka. Nah, pendidikan untuk mereka itu kan secara umum terbagi dua. Ini yang sehingga hanya sekedar menyamakan persepsi kan. Jadi model pendidikan khusus itu ada dua, yang segregatif dan mainstreaming. Segregatif artinya mereka dididik pada lingkungan yang berbeda, tersendiri, yang terpisah dari anak-anak pada umumnya. Yang model segregatif ini lahir menjadi konsep sekolah khusus tadi, SLB, atau sekolah luar biasa. Sedangkan yang mainstreaming, kita mendorong anak-anak berkebutuhan khusus untuk belajar bergabung bersama dengan anak-anak lainnya. Ini yang kemudian lahir dalam konsep terbarunya adalah pendidikan inklusif, di mana mereka belajar bersama dengan anak-anak yang lain di sekolah umum, ya, sekolah reguler. Nah, itu ringkas ceritanya. Nah, kemudian sekarang gambar-gambar ini saya akan lewatkan saja, lewatkan. Nah, baru masuklah saya kira ke topik inti kita, yaitu bagaimana pembelajaran untuk ABK di era pandemi COVID-19. Nah, kalau bicara belajar di era pandemi COVID, maka yang sekarang kita maksud adalah ini, yang berwarna biru ini, yaitu belajar jarak jauh berbasis teknologi informasi. Itu yang kemudian di sisi lain dikenal dengan sebutan online learning. Kenapa begitu? Ya karena tadi selama musim COVID ini anak pulang ke rumahnya masing-masing dan tidak berangkat ke sekolah, guru juga tinggal di rumahnya masing-masing, maka kemudian bagaimana mereka dalam kondisi jarak jauh bisa saling belajar.
ternyata bisa belajar dengan menggunakan bantuan teknologi informasi. Nah, maka ini konsepnya mungkin supaya menyamakan persepsi juga tentang apa itu pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi informasi atau online learning. Yang pertama ini Bapak Ibu, kita sepakati atau kita samakan persepsi, guru dan siswa berada di tempat yang berbeda. Artinya berjarak. Ya. Berjarak itu kan sebutannya distance. Maka ada istilah distance learning, belajar jarak jauh. Jadi gurunya di rumah masing-masing, muridnya juga berada di rumah masing-masing. Maka dalam posisi yang berjarak itu, mereka bisa belajar. Dengan cara apa belajarnya? Baru yang nomor 2 ini, yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK sebagai wahana sekaligus sumber belajar. Jadi teknologi informasi itu atau internet itu bisa diposisikan sebagai wahana untuk belajar, tetapi juga sebagai sumber belajar. Maka di bawah saya rinci, ini komponen-komponen yang harus ada untuk bisa menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh dengan berbasis teknologi informasi. Pertama, jaringan internet. Nah, kalau tidak ada berarti tidak mungkin terjadi. Ini saja seminar kita kan tiba-tiba koneksinya terputus, kemudian menjadi nyaris tidak bisa berlangsung. Tapi untung Allah masih menolong, kemudian nyambung lagi internetnya, kemudian bisa lagi. Alhamdulillah, Pak. Nah, yang kedua, aplikasi. Aplikasi ini bisa berbasis Android maupun Microsoft. Contohnya sekarang kita sedang menggunakan Zoom. Nah, Zoom itu artinya aplikasi itu. Aplikasi yang bisa berbasis Android maupun berbasis Microsoft. Mungkin di kesempatan yang lain yang kita gunakan adalah Google Meet. Mungkin di kesempatan lagi WA. Mungkin pakai email. Itu semua adalah bentuk-bentuk aplikasi yang bisa mendukung pembelajaran jarak jauh. Nah, terakhir ini yang tidak boleh dilupakan, dan ini juga sangat menentukan, yaitu ketersediaan handphone atau laptop. Maka beberapa daerah itu tidak bisa melangsungkan ya pembelajaran ini karena salah satu atau salah dua atau salah tiga dari yang ini tidak ada. Jaringannya tidak ada, aplikasi tidak ada, handphone atau laptop juga tidak tersedia. Nah, maka sekarang saya sampai kepada prinsip Bapak Ibu. Ini prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah, atau mungkin juga bisa asumsi. Jadi bisa prinsip, kaidah, atau asumsi di dalam pelaksanaan pembelajaran online untuk anak berkebutuhan khusus. Mohon dicermati, ini jumlahnya tidak banyak. Pertama Bapak Ibu, ini prinsip ya, jadi prinsip pembelajaran jarak jauh berbasis IT untuk anak berkebutuhan. Yang pertama, setiap jenis ABK, kan ABK tadi jumlahnya ada 11, jadi setiap jenis ABK memiliki jenis tantangan dan kesulitan yang berbeda untuk melakukan online learning. Contoh Bapak Ibu ya. Tunarungu misalnya, kemarin kami coba melakukan webinar di mana pesertanya sebagian tunarungu. Ini sekarang saja nih, seandainya ada tunarungu yang ikut bergabung gitu dalam kegiatan seminar hari ini kita, tentu dia akan mengalami kesulitan untuk menangkap informasi karena dia hanya melihat gerakan mulut saya saja, tetapi mereka tidak mengerti apa yang diucapkan karena tidak mendengar apapun suara itu. Nah, artinya kan ada tantangan dan kesulitan sendiri ketika dilakukan belajar jarak jauh untuk jenis anak berkebutuhan khusus tertentu. Nah, tunagrahita tantangannya tentu lebih berat lagi karena kapasitas intelektual mereka terbatas tuh untuk bisa mengoperasikan teknologi informasi, untuk bisa belajar secara mandiri, lebih berat lagi tantangannya. Sementara yang tunanetra tantangannya apa? Ketika saya tampil ini di layar ini dengan dandanan yang menarik, yang rapi, ternyata kan juga tidak bisa ditangkap oleh mereka. Karena mereka tidak melihat objek yang bersifat visual. Ini pun kemudian menjadi tantangan tersendiri. Ini yang kesimpulannya tadi, setiap jenis ABK memiliki jenis tantangan dan kesulitan yang berbeda. Dan ini harus diketahui oleh guru. Karena kalau tidak, nanti dia melakukan sebuah proses pembelajaran, tetapi kemudian kesulitan yang dia hadapi secara spesifik itu tidak diatasi oleh guru yang bersangkutan. Nah, prinsip kedua Bapak Ibu, ini mohon digarisbawahi. Yang kedua ini begini. Semakin berat hambatan intelektual, semakin berat kendala dan tantangan yang dihadapi. Jadi ini sudah dibuktikan oleh realita di lapangan. Semakin dia mengalami hambatan intelektual, semakin berat tantangan dan kendalanya. Jadi kemarin dalam riset saya, anak-anak tunagrahita itu ya akhirnya nih, dalam realita yang kita hadapi, anak-anak tunagrahita kan mengalami hambatan intelektual.
itu mungkin 70-80% ya, kalau dia belajar jarak jauh itu butuh bantuan dan dukungan dari orang tua. Kalau murni hanya dia, hanya anak sendiri gitu, itu agak sulit. Karena pertama, instruksi untuk belajar juga mungkin dia kurang memahami. Yang kedua, untuk mengoperasikan fasilitas teknologi informasi juga dia terbatas. Nah, bagaimana ini kan bisa dilakukan? Maka semakin berat hambatan intelektual, maka semakin berat juga tantangannya. Kemarin dalam riset kami itu saya pernah tanya ke guru, sedang bagaimana ini efektif tidak gitu kan belajar untuk tunagrahita melalui belajar jarak jauh. Memang efektivitasnya itu masih dipertanyakan begitu. Kecuali kita betul-betul mengoptimalkan, memberdayakan orang tua untuk mendampingi dia belajar di rumah. Oke, prinsip berikut Bapak Ibu. Nah ini, semakin rendah usia siswa, semakin berat tantangan dan kendala. Jadi ketika orang itu sudah semakin dewasa, itu semakin mudah tuh untuk belajar jarak jauh. Tapi kalau SD kelas rendah, kelas 1, 2, 3, apalagi PAUD begitu, nah tentu saja ini tantangannya akan jauh lebih berat. Itu yang dimaksud dengan prinsip yang nomor 3. Yang nomor 4, pelaksanaan OL, online learning, sangat dipengaruhi oleh ketersediaan teknologi informasi. Nah ini problemnya adalah tidak semua tempat dan tidak semua orang memiliki dukungan itu. Maka tidak semua tempat dan tidak semua orang bisa memenuhi faktor ini sehingga bisa menyelenggarakan online learning. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar cerita di beberapa tempat yang tidak ada jaringan WiFi, tidak ada jaringan internet, maka di musim COVID ini ada 2 kemungkinan. Ya mereka tidak belajar begitu, tapi yang kedua belajar jarak jauh tetapi materinya diantar oleh guru ke rumahnya begitu. Jadi gurunya datang ke rumah anak itu mungkin mengantar materi, mengantar tugas-tugas, nanti kemudian besok atau lusa dijemput lagi, kemudian diberikan feedback dan lain-lain, karena belajar jarak jauh dengan teknologi informasi tidak bisa dilangsungkan karena ketidaktersediaan teknologi informasi di situ. Nah, kemudian prinsip berikut, pelaksanaan OL dipengaruhi oleh budaya belajar dan budaya teknologi. Budaya belajar dan budaya teknologi artinya kalau guru maupun siswa dan orang tua tidak memiliki kebiasaan menggunakan teknologi informasi, maka akan sedikit mengalami kendala. Ini contoh kasus dalam riset saya kemarin. Begitu pandemik beredar, kemudian pemerintah meliburkan sekolah, kemudian tiba-tiba sekolah atau guru mengirimkan tugas dan materi belajar ke anaknya melalui orang tuanya kemudian celingak-celinguk begitu, belum familiar dengan teknologi, maka dia minta diajari oleh tetangganya. Ini cerita real ya. Jadi dia diajari oleh tetangganya bagaimana menggunakan handphonenya, bagaimana membuka WA, bagaimana mengirim pesan dan seterusnya begitu. Untuk beberapa hari dia belajar dulu dari tetangganya. Nah, setelah familiar baru kemudian bisa berjalan dengan baik. Artinya ini membutuhkan literasi teknologi ya, membutuhkan budaya teknologi dan budaya belajar. Ingat bahwa belajar jarak jauh itu membutuhkan kemandirian di dalam belajar. Bapak Ibu tahu secara teori anak-anak berkebutuhan khusus itu supaya belajarnya efektif membutuhkan pendampingan langsung. Anak itu butuh didampingi secara langsung, butuh interaksi langsung, butuh komunikasi langsung. Nah sekarang tiba-tiba dipisah antara guru dengan siswanya. Maka ini menjadi persoalan, terutama tadi untuk anak-anak yang mengalami hambatan intelektual, hambatan emosi, dan hambatan perilaku. Artinya mereka membutuhkan kontak secara langsung. Nah, yang nomor 6 Bapak Ibu, butuh penyesuaian adaptasi pada beberapa bagian supaya online learning berlangsung optimal. Ini yang tadi saya maksud. Misalnya untuk tunarungu butuh ada juru bahasa isyarat. Untuk tunanetra mungkin butuh disertai dengan bahan-bahan yang bersifat tulisan yang disediakan dalam bentuk soft file yang bisa diakses, dibaca oleh tunanetra. Nah, kemudian yang nomor 7, ini paling penting, membutuhkan pendampingan dalam kurung orang tua, terutama untuk ABK dengan hambatan intelektual, emosi, dan perilaku. Jadi ringkas cerita, anak tunanetra, anak autis itu lebih banyak membutuhkan bantuan, pendampingan dari orang tua ketika mereka belajar dari jarak
jauh. Nah, saya ingin langsung kepada gambar terakhir. Ini saya lewatkan saja, slide-slide ini. Lewatkan supaya nanti bisa ditanya jawab. 2 menit lagi ya. Oke. Saya langsung ke how ya. Jadi bagaimana nih? Bagaimana merancang dan mengelola? Saya tunjukkan gambar ini pertama. Jadi ketika kita merancang pembelajaran jarak jauh, maka pertanyaannya adalah apa capaian pembelajaran yang harus dirumuskan dulu, apa materinya, bagaimana prosesnya, bagaimana penilaiannya. Maka muncul gambar ini. Mudah-mudahan gambar ini bisa memberikan ilustrasi yang komprehensif tetapi sederhana mengenai bagaimana merancang dan mengelola pembelajaran jarak jauh untuk anak berkebutuhan khusus. Yang pertama Bapak Ibu, nomor 1 nih, tetapkan capaian pembelajaran. Jadi tetap saja untuk mengajar itu harus ada kejelasan apa tujuan yang mau dicapai. Capaian pembelajaran itu kan maknanya adalah kompetensi apa yang diharapkan dimiliki oleh siswa setelah mereka belajar. Nah, ini harus dipilih dan ditetapkan. Namanya capaian pembelajaran. Nah, setelah capaian pembelajaran dirumuskan, maka yang kedua tetapkan materi. Itu materinya apa yang akan diajarkan kepada anak supaya capaian pembelajaran itu bisa dikuasai. Nah, untuk melakukan 2 hal ini, nomor 1 dengan nomor 2, bisa dilakukan dengan 2 cara. Pertama, curriculum based. Yang kedua, need based. Curriculum based artinya tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran diambil sepenuhnya dari kurikulum. Jadi guru nggak usah mikir lagi, lihat saja di kurikulum apa KD-nya, apa indikatornya, apa materinya yang harus diajarkan. Boleh melihat kurikulum, boleh juga melihat buku pegangan siswa maupun buku pegangan guru. Itu namanya kurikulum base. Tetapi yang kedua, need base. Need base artinya kita menetapkan capaian pembelajaran dan menetapkan materi dengan berangkat dari apa kebutuhan yang sekarang dihadapi oleh anak. Misalnya begini, dalam riset saya kemarin, saya bertanya, materi apa yang diajarkan kepada anak-anak? Dia katakan, begini Pak, saya mengajari bagaimana cara mencuci tangan yang baik untuk supaya terhindar dari virus corona. Apalagi bagaimana mencuci pakaian, apalagi bagaimana makan, apalagi bagaimana membereskan tempat tidur. Jadi banyak materi-materi yang dipikirkan oleh guru dengan berangkat kepada kebutuhan yang dirasakan oleh anak setelah mungkin diskusi dengan orang tuanya. Nah, maka diringkaskan bahwa materi dengan capaian pembelajaran itu bisa bersifat akademik dan atau non-akademik. Kalau akademik itu artinya materi-materi yang bersifat misalnya reading, writing, arithmetic, membaca, menulis, berhitung, ditambah dengan konsep-konsep bidang studi. Tapi kalau yang non-akademik, ini yang biasanya didasarkan kepada kebutuhan sehari-hari untuk menolong dirinya sendiri. Nah, kemarin dalam riset saya itu untuk anak tunagrahita, guru-guru justru malah banyak yang non-akademik yang diajarkan itu. Misalnya mengajari tadi, bagaimana cara hidup sehat supaya terhindar dari corona. Maka semua aspek yang merupakan protokol COVID itu diajarkan. Kemudian ditunjukkan kepada orang tua dan dilatihkan kepada anak. Anak kemudian divideokan oleh orang tuanya. Kemudian orang tua kirim video bagaimana sedang berpraktek mencuci tangan, berpraktek mandi, dan lain-lain begitu. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, ini yang paling menantang bagi guru-guru, memilih format. Memilih format. Format itu artinya dengan cara apa pembelajaran akan saya berikan kepada anak. Nah, terkait dengan ini, maka ada 2 pilihan Bapak Ibu. Kemudian terlihat dalam gambar nih, ada 2 pilihan, yaitu pertama yang disebut dengan sinkronus, dan yang kedua asinkronus. Sinkronus artinya dia belajar jarak jauh menggunakan teknologi informasi, dan guru beserta murid dan orang tua itu bisa berinteraksi secara langsung. Misalnya apa? Nih, misalnya menggunakan video call seperti yang sekarang sedang berlangsung menggunakan Zoom, atau video conference atau chatting. Jadi saya kirim ke WA, Ibu tolong siapkan materi ini. Ibunya menjawab, baik Bu. Nah, tolong ini disampaikan kepada anak dan ini dijawab, baik Bu. Artinya ada chatting, interaksi langsung. Ini masih masuk kepada sinkronus. Atau guru dengan muridnya sama-sama buka video Zoom atau Zoom meeting.
Coba sekarang buka link Zoom-nya ya, kemudian langsung bertemu, bertatap muka tapi dari jarak jauh. Nah, ini masuk dalam kategori sinkronus. Media yang bisa dipakai, ini bisa ada pilihan ini, bisa WA, bisa Line, bisa Zoom, bisa Google Meet, bisa Skype, dan lain-lain. Ini semua fasilitas bisa dimanfaatkan untuk interaksi langsung di waktu yang sama antara guru dengan murid dan orang tua. Nah, yang kedua namanya asinkronus, yaitu apa? Interaksi tidak langsung. Jadi hari ini saya kirim pesan, mungkin nanti sore baru dibaca oleh orang tuanya. Kemudian dikerjakan, baru kirim lagi. Nah, itu namanya asinkronus. Jadi tidak berinteraksi secara langsung di waktu yang sama. Nah, maka bentuknya bisa dua, bisa mengirim materi atau bisa mengirim tugas. Misalnya guru kirim video, tolong ditonton ya video ini, gitu. Ternyata begitu dibuka videonya adalah bagaimana cara cuci tangan yang baik, misalnya. Atau kirim tugas, Bu, saya kirim tugas nih dalam bentuk Google Form, tolong nanti dikerjakan oleh muridnya ya, oleh anaknya di rumah. Nah ini kirim tugas. Apa bentuk tugasnya, bentuk kegiatannya? Bisa macam-macam. Bisa tulisan, jadi mengirim teks atau naskah kepada murid atau kepada orang tua. Bisa mengirim gambar, bisa mengirim soal, bisa mengirim video, bisa Google Form, bisa quizzes, bisa lain-lain. Ini yang saya sebutkan ini pernah dialami oleh guru yang saya riset. Jadi ini dilakukan real oleh guru. Nah, baru setelah itu ditetapkan, baru melaksanakan pembelajarannya. Jadi tadi mengirim materi atau tugas kepada orang tua atau siswa. Kemudian siswa belajar mengerjakan tugas didampingi oleh orang tuanya. Kemudian baru pengiriman tugas oleh orang tua kepada guru. Nanti baru ada feedback, ada feedback dari guru terhadap tugas yang dikerjakan oleh siswa. Baru terakhir ada ujian. Nah, ujian itu kemarin di riset saya, guru menggunakan quizzes gitu. Di dalam quizzes itu kan ujian bisa ditetapkan secara bersama, begitu, misalnya hari, tanggal, jam. Bahkan jamnya pun ditentukan, misalnya jam 7 sampai dengan jam 8. Maka ketika jam 8 tiba, itu sistem sudah langsung meng-cut, ya. Waktu sudah habis misalnya. Nah, itu sebagai contoh bentuk ujian yang bisa dilakukan di belajar jarak jauh. Nah, ini penjelasannya ada di sini. Saya tidak akan tunjukkan penjelasan itu, tadi sudah saya sampaikan. Nah, terakhir mungkin ini kendala. Apa kendalanya, Bapak Ibu? Kendala dan tantangan. Ini berdasarkan riset saya dan pencermatan di lapangan. Pertama tadi kendalanya adalah ketersediaan teknologi informasi. Jadi tidak semua tempat, tidak semua guru, tidak semua orang memiliki teknologi informasi untuk mendukung kelangsungan belajar jarak jauh. Yang kedua tadi budaya belajar dan budaya teknologi. Artinya tidak semua orang melek teknologi, tidak semua orang familiar dengan teknologi, dan tidak semua orang familiar dengan belajar menggunakan teknologi informasi. Kemudian yang ketiga, kebutuhan pendampingan. Jadi belajar jarak jauh tantangannya adalah membutuhkan pendampingan dari pihak orang tua. Terutama tadi yang dijelaskan di prinsip, yaitu semakin rendah usia anak, semakin banyak membutuhkan pendampingan. Dan semakin rendah kemampuan intelektual anak, termasuk kemampuan emosi dan perilakunya, itu semakin membutuhkan pendampingan dari pihak orang tua. Yang terakhir, ini efektivitasnya. Jadi ditanya apakah efektif, ya tadi memang anak-anak ini Pak butuh interaksi, butuh treatment, butuh intervensi secara langsung. Maka ketika mereka tidak bersama dengan guru, harapannya ada pada orang tua. Dan ternyata orang tua, ini komentar langsung dari guru ya, ternyata tidak mudah Pak, katanya, saya harus mendampingi dan mengajar anak saya di rumah. Dan menurut informasi dari guru juga dalam wawancara saya, memang kadang-kadang anak-anak ini, terutama anak-anak dengan hambatan intelektual, itu lebih mudah turut, ya, tunduk, patuh, taat, gitu, ikut kepada gurunya, gitu, dibanding kepada orang tuanya. Artinya ada persoalan gaya komunikasi, mungkin gaya pendampingan yang ternyata guru dirasakan lebih efektif dibanding orang tuanya. Nah, ini mungkin sekilas Bu Irna paparan saya, dan selebihnya mungkin bisa diperdalam melalui tanya jawab. Ini slide terakhir saya akan tayangkan.
Mudah-mudahan ini lebih menyenangkan. Nah ini ternyata judulnya adalah terima kasih kan.